Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semua? Baik. Oke, terima kasih. Ada yang tidak hadir? Berarti semua hadir. Oke. Yang pertama, coba perhatikan masing-masing punya kolom list ada sambat atau buku. Yang ada sambat. Oke, terima kasih kepada Bapak Jimmy yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Namun sebelum itu, Ibu ingin tahu dari kalian, menurut kalian berapa jenis buku yang biasanya digunakan di sekolah? Buku. Ya, ada dua, yaitu buku apa-apa? Buku catatan dan tugas. Buku catatan dan buku tugas itu termasuk buku non fiksi, ya. Sedangkan ada buku apa lagi? Ya, biasa kalian membaca buku cerita atau? Ya. Nanti buku cerita itu buku termasuk buku apa? Buku fiksi, ya, buku fiksi yang di dalamnya ada khayalan-khayalan yang benar. Sudah belum? Ya. Oke. Yang berikut, pernahkah kalian menyontek saat ulangan? Jawab jujur. Pernahkah anak-anak saat ulangan menyontek? Ya, pernah. Kalau begitu, karena menurut kalian menyontek itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak. Ya, tindakan yang sudah melanggar, ya, sila pertama Pancasila itu sudah tidak taat lagi dengan Tuhan. Sudah kok? Sudah. Itu saja. Tujuan kita hari ini ada dua. Ya. Yang pertama, kita dapat menentukan unsur intrinsik dari cerita pendek. Ya, cerita pendek atau cerpen. Biasa kalian baca buku toh? Ya, itu ada di sana. Terus yang berikut lagi, kita dapat mengidentifikasi contoh tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan makna sila pertama Pancasila. Baik. Oke. Yang berikut kita masuk kepada kegiatan ini. Ya. Silakan membaca cerita pendek yang ada di halaman itu. Ceritanya judulnya Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur. Sambil ingat tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku yang ada di dalam itu cerita. Lalu mereka punya sifat. Kalau yang bagian atas sudah, minta tolong saya untuk lanjutkan. Catat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Sudah
siapa-siapa yang ada di dalam cerita ini. Terus ingat, mereka punya sifat itu seperti apa. Sudah? Ya. Sekarang kalau sudah selesai membaca, ibu minta berhitung dari 1 sampai 3. Silakan dari agenda. 1, ulang 1. 2, 3, 1, 2, 3, Review 1. 1, 2, 3. Atri 1. Oke. Ya, yang mendapat angka 1 atau tadi dia sebut angka 1 silakan bergabung, yang sebut angka 2 bergabung, sebut angka 3 bergabung. Membentuk kelompok ya. Ayo. Silakan. Yang angka 1 dengan angka 1, yang angka 2 dengan angka 2, angka 3 dengan angka 1. Sudah duduk dalam bentuk kelompok. Tadi yang ibu kasih kalian membaca duluan, itu namanya masalah. Sekarang ibu akan kasih kalian lembar kerjanya, isi sesuai dengan perintah dan sesuai dengan apa yang tadi kalian baca. Siap? Siap. Oke. Satu kelompok, satu. Baca kelompok ini satu baca jawab soal, yang lain ini lihat di sana om, tapi siapa? Tulis. Sudah? Sudah kok? Sudah? Itu untuk masalah yang pertama. Sudah kok? Masalah yang pertama itu cerita. Nanti ada masalah yang kedua lagi. Mengapa tidak mau membantu Bubut? Karena bagian A sudah diselesaikan, kita semua berdiri dulu. Kami kelihatan kamu di sini. Ya. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua dalam LK yang ada itu adalah meminta kalian kerjakan tindakan yang sesuai dengan sila pertama, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke. Dengar baik-baik ini. Ya, ini yang ini gambar nih. Lihat penjelasannya ya. Kelompok sana bisa lihat atau tidak? Bisa. Ini umat Islam sedang sholat. Ya, ini kalau Katolik dan Kristen di gereja, betul di gereja. Ini Hindu lagi, Hindu Buddha. Ya, Konghucu. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila itu ada nilai ketuhanan, di dalamnya kita harus taat. Maknanya taat beribadah. Jadi kalau tiap hari Minggu yang agama Kristen tidak di gereja, itu semulai dosa kecil-kecilan. Tapi Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, oke. Tidak paksakan kehendak untuk dia mesti ikut ini Katolik ajaran atau dipantau kamu begini-begini, tidak boleh.
itu perilaku atau tindakan-tindakan yang tidak boleh kita lakukan. Yang berikut lagi, toleransi beragama. Siapa yang pernah lihat kalau orang sedang beribadah lalu dia dicap? Enggak, bukan. Orang lain ada berdoa, dia mulai putar musik luar biasa macam dia yang punya sendiri itu musik. Itu perilaku yang tidak mencontohkan makna sila pertama. Yang bagian kedua, toleransi beragama. Terus menghargai hari raya. Waktu lalu kita baru libur Idul Adha. Idul Adha itu lebaran. Agama Islam punya hari raya. Sudah? Ya, kita harus menghargai baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Menghargai dengan cara kalau di sekolah ya sudah yang merayakan hari raya kita libur. Terus beri ucapan selamat. Misalnya kita Kristen dan Katolik hari raya Natal misalnya. Ya, kita harus mengucapkan selamat Natal kepada sesama kita, ke teman-teman kita. Di sekolah juga jangan pilih-pilih teman. Ya, jangan sampai rival bilang boleh. Itu jelek lain, siapa yang mau berteman di sekolah? Sudah kok? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan ini dengan cara apa? Lihat sini. Ya, menjaga lingkungan dengan mengelola sampah dengan benar. Kalau di rumah dia yang buang sampah sembarang, oh itu dia tidak taat lah. Itu makna sila pertama itu tidak ada di dia kotak atau di dia hati. Lalu hemat energi, siang-siang itu dia kasih nyala listrik kecuali tidak terang. Yang berikut lagi, kelola sanitasi. Sanitasi ini maksudnya apa? Kalau kita punya WC atau kita punya jamban gitu, toilet. Sekarang ini orang bilang toilet. Rajin bersihkan, rajin taruh air. Jangan nanti bapak yang taruh air atau mama yang rajin taruh air, sedangkan kita tidak. Berikut lagi, menanam pohon dan merawat tanaman. Yang tidak suka tanam pohon dong, yang tidak suka rawat, dia yang tukang potong kayu, orang lain tanam dia yang potong, dan toh itu tidak sesuai dengan makna sila yang pertama. Berikut lagi, itu kalau di rumah. Yang di sekolah membuang sampah pada tempatnya. Katanya tadi, kalau saya suruh ini kotor yang ada di dalam kelas, dong tidak buang pada tempatnya, itu sudah tidak sesuai. Yang berikut lagi, melaksanakan piket kelas. Yang datang pagi-pagi tidak pasapu, dia berpikir dia sok pasapu. Nanti kita tanya dong, oh tadi saya sapu sendiri. Ya, menghemat energi. Yang berikut di masyarakat masih sama, toleransi antar warga. Lalu saling menghargai dan menegur dengan santun. Ini kadang tidak. Ini yang biasanya kita sering ketemu. Menegur dan menghargai ini repot. Dia mau kasih salam atau terus itu susah. Nanti dia jalan sah. Itu sebenarnya perilaku yang tidak sesuai dengan makna sila pertama, karena kita sudah tidak saling menghargai. Lalu yang berikut, menjaga moral. Kalau di rumah, berkata jujur kepada orang tua dan anggota keluarga. Ini sudah buat kode ini. Kalau pagi-pagi guru tidak minta uang, malah bilang, weh, ibu guru minta uang. Itu juga salah. Ya, kasih tahu jujur sah. Kami membuat ini. Ya, berikut di sekolah menghormati guru dan staf. Kadang dong tidak. Oh, tak lihat sudah mau ibu saja. Yang berikut bersikap jujur. Misalnya tidak mencontek saat ujian. Itu tadi yang dicerita toh, cerita yang pertama. Lalu yang berikut disiplin dan tertib, empati dan saling menolong.
Jangan sampai Yogi tampil di situ juga riba bilang mati-mati. Jangan. Itu perbuatan yang tidak sesuai dengan makna sila yang pertama di sekolah. Yang berikut di masyarakat, bersikap jujur dalam artian senantiasa berbicara dan bertindak jujur, bertanggung jawab serta menepati janji. Juga janji dan siapa menepati sudah. Jangan Pak Yumi bilang Nurin nanti jam 3 jam 3 Yumi masih takutan. Terakhir Nurin dia bilang ini cuma ini bikin orang lain kecewa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sebelum isi itu pertanyaan. Karena bagian kedua itu ini jawaban yang akan diisi di sana. Ada pertanyaan? Ya? Ada yang mau bertanya silahkan. Oke, tidak ada, silahkan lanjut. Setiap kelompok yang sudah habis, ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju dan presentasikan hasil karya atau hasil diskusi. Silakan dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. A. Nomor 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tidak, ayah, ibu, adik, ibu tadi, guru. 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Tidak dan guru. 3. Apa yang dilakukan guru pada saat ulangan? Lanjut. 4. Apa yang dilakukan guru Oke, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 2. oleh kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bagian A. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tidak dan teman-teman. 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ibu Tati. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Jawaban kelompok 2 keliru ya? Iya. Ya. Lanjut. Menghormati guru, menghormati orang yang sedang ibadah. Oke, baik. Kita sama-sama koreksi jawaban dari kelompok 2 pada bagian menjaga moral. Menjaga moral di rumah. Jelen punya kelompok bilang menghargai orang tua. Ada keliru ya? Ya, di rumah berkata jujur kepada orang tua dan anggota keluarga. Yang berikut lagi di sekolah tadi bilang menghormati guru. Oke, sesuai menghormati orang yang sedang beribadah. Ini masuk ke yang mana? Bukan nomor 5 ya, tapi nomor 1. Ya, oke, terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Saya dari kelompok 3 saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian A. Nomor 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tidak, ibu, guru, ibu kita, tati, dan guru, ayah dan adik.
kasih. Kumpul kembali itu yang lempar kerja kelompok di sini. Ya, yang berikut kita bersama-sama membuat kesimpulan bersama tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan dibaca. Nadia bekerja begini. Kayak waktu lalu Nadia ambil buku catatan, baru dia lihat. Ya, tindakan menyontek itu termasuk tindakan yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan makna sila pertama Pancasila. Ya, sudah kok? Ini di rumah kita berdoa sebelum makan. Di sekolah dong beda agama sama dong bahasanya. Terus ini, kalau kita yang Kristen kita ikut sekolah minggu, guru PAN bilang apa nih kita ikut. Ini siapa yang biasa membantu bersihkan tempat-tempat umum seperti gereja, atau dia yang suka pemalas, dia ikut. Pasti banyak. Ya. Silakan. Kalau bisa. Oke, sekian pembelajaran kita. Untuk kita berefleksi, silakan Ibu minta 6 orang yang maju. Ini lembar kerja yang dikerjakan secara mandiri tadi kelompok sekarang ini dikerjakan secara mandiri. Berapa orang? Silakan tadi. Itu dikerjakan secara mandiri. 6 orang, 2 orang dari kelompok 1, 2 orang dari kelompok 2, 2 orang dari kelompok 3, mewakili perasaannya selama ikut pembelajaran kita hari ini. Silakan maju sudah. Silakan sentuh. Oke. Ini sendiri. Oke. Ya. Takut. Ya susah. Ya, lanjut. Cepat. Ya, lanjut. Siap, terima kasih. Sejauh ini masih senang. Oke, terima kasih. Ya, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Akadea pimpin doa tutup. Semua siap? Mari kita sama-sama menghadapkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, diberikan dalam nama dan Allah beragama adalah di dunia seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan berikan kami kesalahan kami seperti kami juga tahu yang telah menyerahkan kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam fitnah, tetapi bebaskan kami dari dalam dunia kerajaan dan kuasa dan kuasa sampai selamanya. Amin. Amin. Sudah pindah.